Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan menjawab soal yang sudah diberikan berupa ada 2 soal. Jadi ini kita akan membahas tentang jawaban soal tugas. Oke, soal yang pertama adalah sebuah lampu memiliki hambatan filamen yang terbuat dari tungsten sebesar 19 ohm saat suhu 20 derajat Celcius dan 140 ohm saat suhu panas. Tentukan nilai suhu panas filamen tersebut. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus mengingat kembali bagaimana persamaan hambatan suatu penghantar listrik yang berubah akibat suhu penghantar tersebut berubah. Nah, persamaan untuk mencari hambatan listrik dapat kita tuliskan yaitu R sama dengan R0 ditambah perubahan hambatan, atau R sama dengan R0 ditambah R0 kali alfa delta T, atau R0 1 ditambah alfa delta T. Sekarang mari kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah hambatan pada suhu yang kedua, yaitu 140 ohm. Dan hambatan awal yaitu 19 ohm, yang ini suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Oke. Nah, berdasarkan tabel kita bisa mengetahui nilai alfa atau koefisien resistivity-nya. Koefisien suhu resistivity dari filamen yang terbuat dari tungsten yaitu 4,5 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Mari kita substitusikan. Nah, nilai R adalah 140. Nilai R0 adalah 19. 1 ditambah alfa kita masukkan 4,5 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan delta T. Oke, ini dipindahkan sehingga menjadi 140 per 19 dikurang 1 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 3 delta T. Sehingga hasilnya ini menjadi, kita samakan sederhanakan penyebutnya dulu, ini berarti 140 dikurang 19 per 19 menjadi 121 per 19. 4,5 nya turun ke bawah jadi 4,5 10 minus 3 ini sama dengan delta T. Sehingga delta T atau perubahan suhu filamen tersebut adalah 140
bukan 100, maksudnya ini setelah dihasilkan ini mendapatkan 121 dibagi 19 kali 4,5 adalah 1,415 kali 10 pangkat minus 3 naik ke atas menjadi ini 10 pangkat positif 3 atau sama dengan 1415 derajat Celcius. Nah, delta T itu sendiri adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Sehingga suhu akhirnya adalah 1415 derajat Celcius ditambah dengan suhu awal atau sama dengan 1435 derajat Celcius. Atau kita boleh tuliskan 1,44 kali 10 pangkat 3 derajat Celcius. Inilah suhu akhir dari tungsten ketika hambatan tungsten tersebut naik menjadi 140 ohm. Kemudian kita akan menjawab soal yang kedua, di mana soal yang kedua adalah kawat nikrom dengan panjang 25 meter memiliki diameter 0,4 mm pada suhu 20 derajat Celcius. Kawat membawa arus sebesar 0,5 ampere. Pertanyaannya adalah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan besar medan listrik di dalam kawat. Yang kedua adalah daya listrik pada kawat. Dan yang ketiga adalah daya listrik jika beda potensial ujung kawat tetap dan suhu menjadi 340 derajat Celcius. Oke, mari kita menjawab soal berikut ini. Nah, dengan topik yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, maka soal ini tergolong kepada soal yang tentunya mudah. Apabila kita sudah menghafal atau sudah mengetahui bagaimana formula atau rumus dalam persamaan-persamaan arus dan hambatan. Nah, untuk menjawab persoalan pada soal nomor 2A ini, berarti ini kita harus merangkai atau menghubungkan persamaan-persamaannya yang mengandung adanya medan listrik. Yap, benar sekali. Bahwa persamaan yang kita gunakan adalah persamaan ohm, yaitu J sama dengan sigma dikalikan dengan E, di mana J itu adalah rapat arusnya, sigma adalah konduktivitasnya, dan E adalah medan listriknya. Mari kita substitusikan, kita rubah dulu persamaan ini, yaitu di mana J itu adalah rapat arus atau arus per luas penampang, yang penampangnya berupa lingkaran, maka ini adalah I per PR kuadrat. Kemudian sigma itu adalah konduktivitas atau seper resistivitas. Nah, sehingga
Untuk mendapatkan nilai E, kita bisa memasukkan semuanya menjadi ini. Kita rubah dulu, yaitu J per sigma. Oke, ini maka sama dengan J kita ganti menjadi I per PR kuadrat per sigmanya itu adalah 1 per rho. Sehingga persamaannya menjadi I kali rho per PR kuadrat. Nah, berdasarkan soal yang sudah diberikan, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diberikan, yaitu E sama dengan I, arus yang mengalir. Kita terlebih dahulu kita buat dulu di sini yang diketahuinya, yaitu arus yang mengalir adalah sebesar 0,5 ampere. Jari-jarinya, diameter dulu ya, diameternya adalah 0,4 mm, atau dari sini dapatkan jari-jari berarti setengah dari diameter, berarti 0,2. Kita rubah milimeter menjadi satuan meter, 0,2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian suhu awalnya yaitu adalah 20 derajat Celcius, panjangnya 25 meter. Oke, kita jawab, kita substitusikan I sama dengan 0,5 dikalikan dengan rho. Nah, rho ini adalah hambatan jenis kawat nikrom pada suhu 20 derajat Celcius. Maka ini kita silahkan melihat tabel bahwa kawat nikrom ini memiliki hambatan jenis atau resistivity pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Kemudian kita bagi dengan Pi, kita masukkan 3,14 dikalikan dengan R. Jadinya tadi 0,2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jangan lupa ini dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan medan listriknya setelah mengalihkan 0,5 kali 1,5 dibagi 3,14 kali 0,2 kuadrat. Hasilnya ini adalah 5,97 volt per meter. Oke, 10 pangkat minus 6 yang di bawah 10 pangkat minus 3 kuadrat menjadi 10 pangkat minus 6, sehingga ini saling meniadakan, maka medan listrik yang timbul di dalam kawat tersebut sebesar 5,97 volt per meter. Oke, kita lanjut untuk menjawab untuk soal 2B, adalah daya listriknya. Nah, untuk menentukan daya listrik kita bisa mendapatkan beberapa formula. Yang pertama adalah P sama dengan I kuadrat R, atau V sama dengan V kuadrat per R, atau V sama dengan V kali I. Dalam hal ini kita sudah mendapatkan atau sudah mengetahui arus listrik. Sehingga apa yang harus kita cari? Nah, kita cari adalah hambatan listriknya. Nah, kenapa kita mencari hambatan listrik? Karena mencari hambatan listrik bisa kita dapatkan dari persamaan hambatan kawat penghantar, yaitu R sama dengan rho kalikan L dibagi dengan A. Rho adalah hambatan jenis kawat nikrom yang sudah kita tahu tadi, yaitu sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan L, panjang kawatnya 25 meter, dibagi dengan luas penampangnya tadi adalah 3,14, atau Pi dikali dengan 0,2 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Maka hasil ini kita dapatkan setelah mengalihkan dan membagikan sebesar 298,41 ohm. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini saja. Sehingga kita peroleh bahwa daya listrik pada suhu 20 derajat Celcius kawat nikrom tersebut adalah I kuadrat kali R. I kita dapatkan tadi 0,5 ampere kuadrat
kalikan dengan 298,416, maka hasilnya dayanya sebesar 74,6 watt. Oke, sekarang bagaimana persoalan yang C? Bahwa jika ada pernyataan tambahan bahwa V sama V-nya atau tegangan beda potensialnya konstan, maka berapakah daya sekarang P aksen kita buat ketika suhu kawat nikrom ini berubah menjadi 340 derajat Celcius. Maka pertama sekali kita harus mencari hambatan listrik pada suhu 340 derajat Celcius dengan persamaan yang sama dengan persamaan pada persoalan nomor 1, yaitu R sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa delta T. Kita substitusikan R0-nya yaitu hambatan pada saat suhu pertama atau suhu 20, yaitu sebesar 298,416 kalikan 1 ditambah alfa. Nah, alfa kawat nikrom kita bisa lihat dari tabel, yaitu sebesar 0,4 kali 10 pangkat minus 3 per derajat Celcius. Nah, ini kita substitusikan kemari sehingga ini kita masukkan 0,4 kali 10 minus 3 dikali delta T, yaitu suhu 340 dikurang 20. Oke, maka hasilnya ini menjadi 1 ditambah 0,128. Sehingga ini hasilnya menjadi 336,61 ohm. Kemudian kita akan mencari daya listrik sekarang. Nah, dari persamaan yang diberikan bahwa beda potensial keadaan ini yang diberikan adalah konstan, sehingga kita bisa masuk ke persamaan yang kedua bahwa P1 dikalikan R1 sama dengan P2 dikalikan dengan R2. Oke, sehingga kita dapatkan P1 adalah daya pada saat kondisi yang pertama sebesar 74,6 dikalikan hambatan yang pertama adalah 298,416 sama dengan daya 2 dikali hambatannya 336,61. Maka P2 kita peroleh hasilnya adalah dikalikan kemudian dibagikan dengan 336,61 mendapatkan 66,1 watt. Mudah bukan? Sekian penjelasan untuk tugas kita, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.